Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa pengertian dari riba? Riba yarbu, bertambah, bertumbuh, berkembang, bertambah, bertumbuh, berkembang. Saya pinjam kamu beras sekilo ya, nanti saya bayar sekilo 1 on, bertambah, bertumbuh, berkembang. Berasnya kan tak tumbuh Pak Ustadz, tidak tumbuh, bertunas, tumbuh jadi 1 on tambahan. Maka riba. Pinjam emas kamu 1 gram, nanti saya bayar 1 gram 2 mili, tumbuh, bertambah, berkembang. Riba. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Karena sahabat Nabi dulu membeli budak, barirah namanya, dibeli, dicicil tiap tahun. Sahabat Nabi membeli gandum, dicicil, tidak riba. Cara mencarinya di internet Pak Ustadz, SOMADMOROCCO spasi kredit, Somat Moroko kredit, enter, dapat tulisan saya tentang riba, insya Allah. Sudah saya cari kok tak muncul Pak Ustadz, paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Kalau udah dapat, jangan tahu sendiri, share. Begitu dapat, share. Tapi jangan cuma share aja, ini banyak nih yang mudah-mudahan share. Kau udah baca? Belum? Lupa, aku mau dapat royalti pahalanya. Riba itu sederhana, pokoknya segala yang menghasilkan riba, tambahan-tambahan yang tidak wajar. Kan kemudian ada gharar itu yang tidak sesuai ketentuan, ya, speknya yang tidak jelas, yang menghasilkan keuntungan dengan cara yang tidak wajar, maka masuk dalam kategori riba yang harus ditinggalkan. Resikonya sangat parah, ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 275. Ayat 275 sampai 279. Posisi paling kanan ya, pertengahan sampai ke bawah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mempraktekkan riba, pertama disebut oleh Quran seperti orang yang kerasukan setan. Bukan cuma mengikuti setan, setannya masuk ke dalam dirinya. Jadi kalau antum makan riba itu sama dengan mengundang setan. Saat makan, setan ikut makan dari antum. Saat berpakaian, setan ikut bagiannya. Jadi kemana-mana diikutin setan. Sedangkan sampai 169, posisi paling kanan di fil ardi halalan thayyiban, hai manusia, makanlah yang halal-halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti tipu daya setan. Innahu kana lakum aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang sangat nyata. Jadi diminta makan yang halal dan yang terbaik. Kemudian Anda ikuti riba, perbuatan setan. Bukan cuma ngikutin setan, setannya dimasukkan dalam diri Anda. Itu yang berbahaya. Itu bagian pertama. Baik. Yang kedua, orang yang makan mohon maaf, Allah akan hancurkan harta riba. Bahasa yamhaqu itu, hamaqa, itu belum tentu kelihatan habis semua, bukan? Belum tentu kelihatannya habis, ya, tidak seperti itu. Bisa jadi unsur manfaatnya berkurang. Jadi kayak banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, padahal mohon maaf ya, padahal belum tentu ada kebutuhannya, nggak ada manfaatnya. Akhirnya waktu sibuk dengan banyak keinginan sehingga tertinggalkan ibadahnya. Itu paling berbahaya. Jadi tanpa sadar waktu ibadah terkurangi karena banyak keinginan, masuk. Setelah itu aspek manfaatnya nggak ada. Aspek manfaatnya nggak ada. Yang paling parah dari situ, tidak bisa digunakan, numpuk jadi beban. Akhirnya capek mikirin. Yang tidak ada dipikirin jadi ada, ingin nambah lagi, tanpa sadar rekening sudah banyak, masih mikirin lagi. Besok aja belum tentu hidup. Banyak yang demikian muncul. Dan yang paling berbahaya ayat 279-nya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Dan kalau nggak mau berhenti dari riba, umumkan peperangan dengan Allah. Masya Allah. Antum perang lawan manusia aja belum tentu menang. Ini pengen perang lawan Allah. Bagaimana bisa menang? Ya, jelas ya? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan kepada Allah supaya bisa dihindarkan dari penyakit-penyakit seperti itu. Nanti pelajari lebih detail dalam uraian-uraian berikutnya. Insya Allah kita bikin video terpisah nanti ya terkait dengan masalah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu transaksi atau produk dikatakan sesuai syariah apabila terhindar dari transaksi yang dilarang.
Di antara transaksi yang dilarang adalah riba. Apa dan bagaimana riba bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut. Yang pertama adalah apa itu riba. Sederhananya, kalau ada Pak Abdullah meminjam uang 10 juta kepada Pak Ahmad, dipersyaratkan, diperjanjikan harus membayar 11 juta, maka yang 1 juta yang melebihi pokok pinjaman adalah riba dan bunga yang diharamkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Seluruh ulama ahli tafsir sepakat bahwa lafaz riba yang ada dalam 3 ayat ini adalah riba yang terkait dengan utang piutang sebagaimana dalam contoh tadi. Kenapa riba itu diharamkan? Menurut ilmu maqasid syariah, diharamkan karena 2 hal. Yang pertama adalah karena uang adalah alat tukar yang seharusnya menghasilkan barang dan jasa. Kita kalau belanja ke swalayan, mengeluarkan uang, mendapatkan barang. Nah, seharusnya seperti itulah. Tetapi yang terjadi dalam pinjaman berbunga, maka kreditur seperti menjual uang dan mendapatkan imbalan berupa bunga. Alasan yang kedua adalah karena utang piutang adalah transaksi sosial yang seharusnya mendapatkan benefit dari Allah Subhanahu wa taala seperti halnya wakaf, infak, sedekah. Tetapi dalam transaksi pinjaman berbunga, seorang kreditur telah menjadikan utang piutang yang transaksi sosial menjadi transaksi komersial. Poin selanjutnya adalah kriteria riba. Ternyata tidak setiap kelebihan manfaat yang diterima oleh kreditur atau pihak yang meminjamkan itu dikategorikan riba. Dia dikategorikan riba apabila diperjanjikan, dipersyaratkan. Sebaliknya, apabila penambahan nilai manfaat tersebut itu diberikan oleh debitur atas inisiatifnya, maka bukan lagi sebagai riba tetapi sebagai sedekah yang dianjurkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khiyaruhum ahsanuhum qadaan. Sebaik-baiknya debitur atau pihak yang meminjam apabila melunasi menutupi kewajiban atau utangnya, maka lebihi sebagai imbal jasa terhadap kreditur atau pihak yang meminjamkan uang. Di antara praktek contoh dari riba ini adalah diantaranya adalah produk giro tabungan deposito di bank konvensional, penempatan premi asuransi di deposito dan obligasi, dan transaksi nasabah dengan leasing konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.